25 miliar rupiah. Itu yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Venesia untuk 1 unit MRI CT scan. Alat itu dinyatakan baru, diterima tanpa catatan, langsung dioperasikan. 3 bulan kemudian rusak total, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa digunakan. Kami masuk ke kasus ini bukan untuk menilai administrasi, kami masuk untuk menemukan bukti, mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab, dan menghitung berapa besar kerugian yang ditanggung negara. Setelah menelaah seluruh dokumen dari HPS, berita acara lelang, kontrak, hingga laporan whistleblowing system, satu hal langsung terlihat jelas. Ini bukan keteledoran, ini kolusi, terstruktur dari hulu ke hilir. Sinta dimulai dari penyimpangannya. Dengan kerangka predikasi 5W2H, kami memetakan seluruh penyimpangan dari awal sampai akhir. What? Apa yang terjadi? 5 bentuk penyimpangan utama. Pertama, HPS disusun tidak independen. PPK meminta referensi harga hanya dari satu pihak saja. PT Verona Bestari bukan survei pasar, bukan pembanding independen, dan kita akan segera tahu mengapa hanya satu pihak itu yang dipilih. Kedua, evaluasi dokumen direkayasa. Dokumen PT Matera cacat administratif. Anggota Pokja tahu, tapi atas instruksi Ketua Pokja, dokumen itu tetap dipaksa lolos. Ketiga, dan ini inti dari seluruh kasus ini, konflik kepentingan yang sengaja disembunyikan. Starfeb Giovanni adalah Direktur PT Verona Bestari, sekaligus Direktur PT Matera. Orang yang menyusun referensi harga HPS adalah orang yang sama, yang kemudian memenangkan tender ini. Ini bukan kebetulan administratif, ini insider information yang dieksploitasi secara sistematis. Keempat, barang yang diserahkan bukan barang baru. MRI CT scan rusak total dalam 3 bulan, jauh di bawah umur ekonomis normal 10-15 tahun. Kesimpulannya hanya satu, yang dikirim adalah unit rekondisi, bukan unit baru sesuai spesifikasi kontrak. Kelima, gratifikasi. Laporan whistleblowing system mengindikasikan aliran uang kepada Direktur RSUD dan PPK sebagai kompensasi atas peran mereka memuluskan seluruh rangkaian penyimpangan ini. Who, where, when. 7 pihak terlibat. Direktur RSUD, Mochi Mini Alberto. Anggota DPRD, Bonaventura. PPK, Velvet Blomkarlo. Starfeb Giovanni sebagai pelaku konflik kepentingan. Ketua Pokja Nakula. Anggota Pokja Sadewa. Dan PPHP Planet Santuy Leonardo. Penyimpangan ini dimulai sejak triwulan 4 20X4 di gedung DPRD. Proyek ini sudah dikondisikan sebelum anggaran resmi disetujui. Berlanjut ke manipulasi HPS di Januari hingga Februari, rekayasa lelang di pertengahan Februari, penandatanganan kontrak bermasalah di 1 Maret, dan penerimaan barang rekondisi 30 Mei 20X5. Why and how? Motivasinya sederhana. Selisih antara nilai kontrak 24,92 miliar dengan harga sesungguhnya alat rekondisi. Selisih itu dibagi sebagai gratifikasi kepada siapa saja yang mengamankan setiap tahapan. Ini bukan penyimpangan spontan, ini dirancang. Evita, prosedur pemeriksaannya. Untuk membuktikan seluruh penyimpangan ini secara sah di hadapan hukum, kami merancang pemeriksaan investigatif dalam 5 tahap. Tahap pertama, persiapan. Tim kami melibatkan auditor forensik, bersertifikasi CFI, dan CRMI ahli teknis alat kedokteran dari BPFK Kemenkes dan konsultan hukum pidana. Tahap kedua, pengujian HPS dan proses pengadaan. Nilai HPS sebesar 24,95 miliar kami bandingkan dengan harga pasar wajar dari 3 sumber independen, distributor resmi, e-katalog LKPP, dan referensi BPFK. Komunikasi antara PPK dan Starfeb Giovanni kami telusuri. Konflik kepentingan dibuktikan melalui data Kemenkumham AHU online. Tahap ketiga, pembuktian kualitas barang dan penghitungan kerugian negara. 2 insinyur biomedis bersertifikasi memeriksa fisik alat secara langsung. Nomor seri, tanggal produksi, service log, dan kondisi komponen internal. Konfirmasi ke produsen untuk membuktikan apakah unit ini baru atau bahkan bekas. Penilaian kerugian melibatkan KJPP, Kantor Jasa Penilai Pabrik yang independen.
Kerugian dihitung sebagai selisih antara 24,92 miliar yang sudah dibayarkan negara, dikurangi nilai wajar alat rekondisi yang sesungguhnya diserahkan, ditambah dengan biaya pengadaan ulang untuk memulihkan layanan kesehatan masyarakat yang terdampak. Tahap keempat, penelusuran aliran dana. PPATK, kami minta menelusuri rekening Mochi Mini Alberto, Velvet Bloom Carlo, dan Star Vibe Giovanni untuk periode Oktober 20X4 sampai Desember 20X5. Kami mencari transaksi tidak biasa yang berkorelasi waktu dengan tahapan kritis pengadaan. Rekening PT Matera juga kita telaah, selisih antara harga beli alat oleh PT Matera dengan nilai kontrak yang diterima akan mengonfirmasi besaran keuntungan tidak wajar sekaligus jejak gratifikasi yang dibagikan. Tahap terakhir yaitu wawancara. Urutan kami rancang strategis, mulai dari Sadewa, seorang anggota Pokja yang sejak awal meragukan dokumen PT Matera dan paling mungkin kooperatif, lalu PPHP untuk menggali ada tidaknya tekanan di dalam penandatanganan BAST. Setelah bukti cukup, baru kami konfrontasi Mochi Mini Alberto, Velvet Bloom Carlo, dan Nakula. Terakhir Star Vibe Giovanni. Titik sentral seluruh rantai, diperiksa paling akhir agar terkonfrontasi paling efektif. Dengan 5 tahapan ini, bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum bisa kami kumpulkan. Ini bukan kasus pengadaan yang sekedar buruk manajemennya. Ini korupsi terstruktur, dirancang sejak perencanaan, dieksekusi hingga penerimaan barang, dan dijaga oleh jaringan pejabat yang saling melindungi. 5 penyimpangan utama yang kami temukan: manipulasi HPS, rekayasa proses lelang, konflik kepentingan yang disembunyikan, pengadaan barang rekondisi sebagai barang baru, dan gratifikasi kepada pejabat kunci. Semuanya melanggar Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001. Kerugian negara secara konservatif mendekati nilai kontrak penuh 24,92 miliar. Karena alat yang dibeli dengan uang rakyat itu tidak bisa digunakan sama sekali. Nilai realnya bergantung pada penilaian KJPP atas harga wajar alat rekondisi yang diserahkan. 4 rekomendasi dari kami. Pertama, Pemkab Venesia segera putus kontrak dan tuntut ganti rugi penuh dari PT Matera. Kedua, Kepolisian Resort Venesia jerat pelaku dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor untuk kerugian negara, serta pasal 12B untuk gratifikasi. Ketiga, pengadaan ulang dilaksanakan dengan pengendalian jauh lebih ketat. HPS oleh tim independen, Pokja baru, penerimaan barang oleh tenaga teknis bersertifikat BPFK. Keempat, APIP, Kabupaten Venesia audit menyeluruh seluruh pengadaan alat kesehatan bernilai besar di RSUD untuk mendeteksi pola serupa. Korupsi bukan hanya soal angka, tetapi tentang hilangnya kepercayaan dan hak masyarakat. Audit investigatif hadir bukan hanya untuk menemukan kesalahan, Tetapi untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan kerugian negara. Karena transparansi adalah kunci dan integritas adalah fondasi.